Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 101, Imbalan yang berkurang. Ivan sudah banyak belajar sejak pertama kali mendapatkan metode kultivasi primordial, namun jarang menggunakan keterampilan meramalnya. Tercatat dalam sejarah bahwa seseorang yang terus menggunakan kemampuan meramalnya, nasibnya akan memburuk. Hal yang terpenting, mereka mungkin gagal meramalkan nasib beberapa orang tertentu sebab yang diramal kaya atau lebih tinggi statusnya dari si peramal itu sendiri. Itu semua lantaran nasib seseorang bisa diubah. Kekuasaan, kekayaan, dan nasib seseorang dapat berubah karena berbedanya pilihan yang diambil serta banyak alasan lain. Kehidupan orang terdiri dari 3% nasib, 7% kerja keras, dan 90% dari pilihan yang mereka buat dan juga kesempatan yang mereka punya. Karena itu, Ivan tidak meramal di waktu-waktu yang biasa karena dia tidak pernah percaya pada takdir. Kalau dia percaya pada hal itu, pasti dia sedang bertani di pedesaan sekarang. Ivan melaju lebih cepat dari siapapun menuruni bukit menuju villa keluarga Leval. Dia membuka penglihatan batinnya lantas mencari mereka. Tak satu pun dari yang dicarinya ada di rumah. Dia lalu mendapati seorang pelayan dan meminta semua nomor mereka. Mereka semua tidak akan lolos. Sial! Ivan mengutuk dengan murka sebelum memanggil naga hitam. Naga hitam, Ellen menghilang. Kerahkan semua pasukanmu untuk menemukannya. Siap, Tuan Reed. Naga hitam mengerjakan perintah itu tanpa ragu. Setelah itu Ivan menghubungi Laud. Tuan Reed. Laud menyapa dengan hormat. Laud, gunakan semua koneksimu untuk melacak Ellen. Scarlett, Elena, dan keluarga mereka membawanya ke suatu tempat. Segera temukan keberadaannya. Ivan hampir gila saat membayangkan Ellen akan mengalami hal buruk yang fatal malam itu juga. Ellen adalah gadis yang baik, Ivan hanya berharap dia dapat menanggung semua beban masalah dan penderitaan wanita itu. Akan segera kami kerjakan. Laud tahu betapa cemasnya Ivan, lantas dia menemui Austen begitu menutup teleponnya lalu berkata, gunakan semua kemampuan yang ada untuk mencari Ellen Leval di kota Sisbey. Ingat, yang kumaksud adalah benar-benar semua kemampuan. Seperti yang Anda perintahkan. Austen mengangguk dan segera menelpon. 21 miliar bagi yang mengetahui keberadaan Ellen Leval. Akan kuberi hadiah. Austen memberi perintah, kemudian bawahannya menyampaikan perintahnya secara bertingkat. 10,5 miliar bagi yang berhasil menemukan keberadaan Ellen Leval. 6,3 miliar bagi yang berhasil menemukan keberadaan Ellen Leval. 4,2 miliar bagi yang berhasil menemukan keberadaan Ellen Leval. 2,1 miliar untuk menemukan seorang wanita. Ayo, teman-teman. Ayo kita beraksi. Saat ini, bukan cuma partai Freeman tapi banyak partai lain yang berada di kota Sisbey bergerak keluar. Hadiahnya sudah menurun dari 21 miliar rupiah menjadi 2,1 miliar rupiah. Tapi itu masih cukup bagus untuk mendorong banyak orang berbondong-bondong mendapatkannya. Di sepanjang jalan dan jalur, berandalan, pengemis, dan orang biasa yang tak terhitung jumlahnya ikut beraksi, melakukan rangkaian pencarian. Pada saat yang sama, naga hitam tengah melakukan panggilan demi panggilan. Semua pemimpin tertinggi di kota Sisbey beraksi. Kepala desainer kota Sisbey, Walker Farmer, bahkan secara pribadi mengeluarkan dokumen pencarian. Masing-masing pemimpin daerah kini menyalurkan perintah ini secara berurutan. Dan mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, menemukan Ellen Leval. Kamu di mana, Nona Ellen? Nona Ellen! Itu adalah malam yang sibuk. Para anggota partai dan pejabat menggerebek semua bar, klub, dan hotel di kota Sisbey satu persatu. Orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung meneriaki nama Ellen di jalan. Semua orang di kota ini bergerak demi Ellen Leval. Silas dan Fitz juga turun tangan. Mereka awalnya menelepon Ivan untuk berpamitan namun lantas bergabung dengan tim pencari begitu Ivan memberitahu mereka bahwa Ellen menghilang. Semua wali kota dan manajer di setiap distrik menggunakan sistem pengawasan mereka untuk melacak seluruh kendaraan dan kerumunan, bingkai demi bingkai. Sementara itu, di distrik Wuheld, kota Sisbey, ada sebuah hotel bertema yang bernama Cultural Palace. Itu adalah hotel milik keluarga Rainey. Seluruh hotel dipenuhi unsur budaya. Begitu memasuki istana, mereka dapat melihat sejarah kota Sisbey di tembok beserta banyak pahlawan dan tokoh sejarah yang sudah banyak berkontribusi dalam perkembangan kota Sisbey. Di sebuah ruang pribadi yang disebut Ford, Elena, Scarlett, Farley, Travis, dan Valerie duduk mengelilingi sebuah meja. Ellen juga turut bersama mereka. Ruang pribadi yang dinamai Ford sangatlah besar. Nenek, kenapa kita jauh-jauh ke sini hanya untuk makan malam? Ellen tidak mengerti.
Distrik Wuheld adalah daerah terjauh dari distrik baru berkembang. Distrik baru berkembang terletak di wilayah paling selatan, sementara distrik Wuheld adalah yang paling utara. Hal yang terpenting, Ellen menyadari dia telah kehilangan sinyal ponselnya begitu memasuki hotel. Perasaannya tidak tenang. Kalau bukan karena Scarlett meminta maaf padanya dengan tulus dan penuh semangat, Ellen tidak mungkin mau datang ke sini. Kita di sini cuma untuk menunjukkan betapa tulusnya permintaan maaf kami padamu. Ini hotel bintang 5. Kita juga, kan, baru pertama kali datang di sini, berkat kamu. Ucap Valerie penuh arti. Tunggu apa lagi? Ayo bersulang untuk Ellen. Kita tidak akan memiliki semua yang kita punya hari ini tanpa Ellen. Ucap Scarlett. Benar sekali. Elena yang mendahului mengambil anggur. Dia mengisi cangkir Ellen terlebih dahulu sebelum mengisi setengah cangkirnya sendiri, lalu berucap. Ellen, aku minta maaf soal kejadian sebelumnya. Sudah kurenungkan tadi malam. Keluarga kita tidak mungkin sampai sejauh ini tanpamu. Jadi, maukah kamu memaafkanku dan juga kembali dekat denganku seperti sebelumnya? Elena mengangkat cangkirnya dengan tulus. Kamu ingat tidak kalau kita sama-sama menyukai bunga persik? Waktu kecil kita berjanji untuk menyaksikan bunga persik terindah di dunia. Kita juga bilang akan saling membantu menguji satu sama lain apakah pacar kita dapat diandalkan. Sayang sekali entah bagaimana, kita sudah semakin berjauhan. Elena, berhenti. Mata Ellen mulai basah. Aku ingat semua itu. Saat masih muda, Elena dan Ellen selalu bersama. Keduanya percaya bahwa mereka adalah saudara terbaik di dunia. Dulu ada seorang anak lelaki yang mengganggu Ellen. Elena yang bergegas membantu Ellen tanpa peduli keselamatannya. Ellen juga melakukan yang terbaik untuk Elena. Siapa sangka bahwa dua bersaudara yang saling menyayangi ini akan berpisah hingga sejauh ini. Elena, kita akan tetap menjadi saudara yang baik di masa mendatang. Aku sangat senang mendengarnya. Elena mengambil anggurnya lalu meminumnya. Ellen juga meneguk anggurnya. Ellen, aku juga mau bersulang untukmu. Vali berdiri dan kembali mengisi cangkir Ellen. Dalam beberapa tahun terakhir, ya, memang tidak ada gunanya menyebutkan semua itu. Singkatnya, aku sangat berharap kamu bisa memaafkanku. Tentu saja. Ellen meneguk segelas anggur lagi. Lantaran sejak kecil Ellen sudah sering mengikuti Ford di banyak acara. Dia punya toleransi anggur yang tinggi. Dia bahkan bisa meneguk 5 cangkir anggur yang sangat kuat sekaligus tanpa wajahnya memerah ataupun pingsan. 2 cangkir anggur itu mudah saja baginya. Namun kemudian, Travis dan Valerie ikut bersulang untuknya juga. Ellen mulai pusing setelah menghabiskan 4 cangkir. Wajahnya kini merona. Bab 102, kita tidak serikat itu. Walau Ellen merasa pusing, dia masih merasa itu tidak masalah. Selama mereka masih bisa menjadi keluarga sebaik dulu yang saling mencintai satu sama lain seperti saat Ford masih hidup, dia tidak keberatan minum sangat banyak. Ellen bahkan tidak akan menolak mereka walau dia mual. Sebuah keluarga akan makmur dengan bersatu. Kalau mereka tidak bersatu, keluarga Leval tidak akan pernah bisa menjadi kuat dan sejahtera. Nenek, Travis, Valerie, kata Ellen yang sedikit mabuk. Aku ingin bersulang untuk kalian atas kesalahan yang telah kuperbuat sebelumnya. Kuharap kalian bisa memaafkanku juga. Mari kita bekerja sama membuat keluarga kita semakin sejahtera. Haha, Ellen, aku percaya keluarga kita akan jauh lebih hebat di bawah kepemimpinanmu. Tidak, tidak, tidak. Ellen menggelengkan kepalanya. Paman Travis, tidak terlintas di pikiranku untuk memimpin siapapun. Selama aku bisa menjadi bagian dari keluarga dan berkontribusi aku sudah senang. Vali satu-satunya anak lelaki di keluarga kita, yang membuatnya menjadi penanggung jawab berikutnya kelak. Sekarang dia hanya terlalu muda untuk menanggung semua itu. Vali, mau tidak kamu mengikutiku dan belajar menjalankan bisnis kita mulai besok? Terima kasih, Ellen. Aku menghargai itu. Vali memasang senyuman di wajahnya tapi membantah wanita itu di dalam hati. Dia berpikir. Belajar darimu? Kamu pikir siapa dirimu? Tidak peduli apapun yang terjadi aku akan tetap menjadi orang yang bertanggung jawab selanjutnya, oke? Persetan denganmu dan omong kosong belajarmu. Mereka berbicara dengan harmonis di Ford seolah-olah keluarga yang penuh kasih. Travis dan Valerie terus memasukkan lebih banyak makanan ke dalam piring Ellen. Semua hidangan itu kesukaan Ellen. Restoran itu membuat hidangannya terlihat lebih berkelas. Setiap kali pelayan menyajikan hidangan, dia bisa menceritakan latar belakang hidangan itu, yang penuh dengan budaya negaranya. Semuanya menyantap hidangan dengan gembira. Di tengah makan malam, tiba-tiba ponsel Scarlett berdering. Scarlett tampak tertekan begitu dia menutup panggilan. Ada apa, Nek? Ellen sedikit penasaran. Kenapa Scarlett bisa menerima panggilan padahal Ellen sendiri kehilangan sinyal? Sayangnya, Ellen tidak memikirkannya lebih jauh. Sayang sekali.
Scarlett menghela napas dalam-dalam sebelum berkata, Ellen, lupakanlah. Ini bukan apa-apa. Nenek, ceritakan saja ada masalah apa? Pinta Ellen. Ya, apa yang terjadi? Tanya Elena. Siapa yang menelpon nenek barusan? Ini Ted Rainey. Scarlett berlagak menghela napas. Aku baru tahu kalau hotel ini milik keluarga Rainey. Dia tahu kalau kita datang ke sini, jadi dia menelpon dan meminta uang. Uang? Ellen bingung. Nenek, bukannya terakhir kali kita sudah memberinya kompensasi 42 miliar rupiah? Kenapa dia masih minta uang lagi? Ellen, ini yang tidak kamu tahu. Ucap Farley. Ted mendatangi kami beberapa waktu kemudian. Dia bilang kontraknya harus mengikut sertakan kita memberinya kompensasi berdasarkan harga pasar. Jadi kita punya tambahan biaya 63 miliar. Nenek berpikir bahwa mungkin kita dapat menundanya sampai mendapatkan uang dari kerja sama kita dengan grup Raspen. Tapi keluarga Rainey tidak suka dengan ide itu. Jadi nenek tengah mengurusinya akhir-akhir ini. Farley, jangan memberatkan Ellen dengan hal-hal ini. Ucap Valerie. Ini hari reuni kita. Kita bisa melupakan soal kompensasinya dulu. Makan saja, lalu kita harus pergi secepatnya dari sini. Sudah terlambat. Scarlett tampak tidak karuan. Ellen, aku tidak bermaksud memberitahu kamu soal ini sekarang, tapi Ted sudah tiba di sini. Aku takut kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Suara Scarlett jatuh. Pintu ruang tamu pribadi mendadak dibuka dari luar. Sekitar 7 atau 8 orang menyerbu masuk lalu mengepung mereka. Di antara mereka yang datang, seorang pria berjas masuk dan menatap Ellen dan yang lain lalu berkata, Saya Eden, pengawal Tuan Ted. Nona Ellen, Tuan Ted sudah mengharapkan kehadiran Anda. Elena, Farley, Travis, dan Valerie saling memandang dengan girang. Raut wajah Scarlett menjadi suram. Akulah yang bertanggung jawab atas keluarga Laval. Bilang padanya untuk langsung berbicara denganku kalau ingin menyelesaikan ini. Scarlett lantas beranjak menemui Ted. Namun, sebelum Scarlett sempat bangkit, seorang pria di sampingnya mendorongnya kembali ke tempat duduk. Wanita itu kini tidak bisa berkutik di bawah kendali pria itu. Eden yang berada di ambang pintu berkata lagi. Tuan Ted meminta untuk bertemu Ellen Laval, bukan kamu. Bagaimana caramu berurusan dengan bisnis 63 miliar rupiah? Jalang? Aku. Belum sempat Scarlett menyelesaikan kata-katanya, pria di sampingnya menampar wajahnya. Tutup mulutmu. Kamu tidak diizinkan berbicara. Scarlett memelototi pria itu tapi tidak mengatakan apa-apa. Nona Ellen, Tuan Ted bilang ini soal kerjasama dengan perusahaan Anda. Kalau Anda tidak bersedia menemuinya, tidak satu pun dari mereka bisa pergi dari sini malam ini. Ucap Eden samar-samar. Ellen pun murka. Kita ini masyarakat berbasis hukum. Kamu mau menculik kami atau bagaimana? Berbasis hukum? Eden mencibir. Sayangnya, Nona Ellen, Anda sendiri yang berinisiatif untuk datang ke wilayah keluarga Rainey. Keluarga Rainey adalah hukum di sini. Ellen mengeluarkan ponselnya, berharap bisa mengirim pesan untuk meminta bantuan. Sayangnya tidak ada sinyal. Dia tidak tahan ingin mengerutkan kening. Eden mengundangnya. Nona Ellen, silakan ke sebelah sini. Ellen mengerutkan keningnya. Dia menatap keluarganya di situ sebelum menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Tidak mudah bagi keluarganya untuk bersikap sangat ramah, jadi Ellen berharap mereka bisa melanjutkan hubungan kekerabatan dengan baik. Apalagi, semua ini terjadi gara-gara dia. Seandainya dia tidak menolak pernikahannya dengan Ted, keluarganya tidak perlu menghadapi semua hal ini. Saat mengikuti Eden dari belakang, Ellen gelisah. Walau tidak ada sinyal, dia tanpa sadar masih mengirimi Ivan beberapa pesan dengan WhatsApp. Sayangnya, tidak satu pun yang berhasil dikirim. Mereka menuju lantai 9 dan memasuki kantor manajer umum. Ted Rainey adalah manajer umum hotel. Luas kantornya mencakup lebih dari 360 meter persegi, sepertiga ruangan di kantornya dipisahkan oleh kaca transparan. Orang-orang bisa melihat tempat tidur bulat besar, tangki ikan, dan hal-hal lain di dalam ruangan. Di sisi lain kaca, terdapat meja, komputer, dan ruang resepsionis. Ted tampak tinggi dan kurus mengenakan setelan merah terang. Dia punya kesan seorang selebriti di dunia pertunjukan, tetapi wajahnya pucat pasi tidak wajar. Eden membawa Ellen ke kantor lalu bergegas pergi sebelum Ted menginstruksikannya untuk melakukan hal lain. Eden dengan santai menutup pintu lalu berjaga di luarnya. Ellen! Ted tidak bisa mengendalikan hasratnya begitu melihat Ellen. Wanita itu sangat cantik. Wajah montoknya begitu menarik, dan tubuhnya pun sangat seksi. Ted sudah banyak melihat wanita, termasuk para selebriti yang kurang populer. Namun, belum pernah dia melihat orang sesempurna Ellen. Apalagi entah bagaimana, dia merasa Ellen terlihat lebih cantik, anggun,
dan lebih feminin setelah wajahnya pulih dari kerusakan. Melirik Ellen dengan sederhana, lelaki itu bisa merasakan nafsu birahi di dalam tubuhnya, dan matanya kini berubah menjadi merah tua. Tentu saja, Ted masih bersikap layaknya pria sejati. Dia menyapa Ellen dengan hangat. Masuk dan duduklah di sini, Ellen. Aku sudah menunggumu. Ellen mendapati sebotol anggur merah dan 2 buah gelas di atas meja teh di ruang resepsi. Kita tidak serikat itu. Bicara saja. Bab 103, kamu sangat cantik. Suara Ellen terasa dingin. Dia sudah mendengar pria macam apa Ted dan kebiasaan kejamnya diranjang. Dia pria mata keranjang yang kejam. Karena alasan yang sama, dia lebih memilih berhubungan seks dengan orang asing daripada menikahi Ted. Sejak dulu, dia tidak pernah menyukai Ted. Alih-alih Ellen merasa muak begitu melihat wajah Ted. Sesuai keinginan Nona Ellen. Apapun keinginanmu. Lagi pula, itu cuma sebuah gelar. Aku tidak terlalu peduli. Ted tersenyum. Aku ingin membahas soal kerja sama kita hari ini. Ini masih pagi. Tidak perlu tergesa-gesa. Mari kita duduk dan membicarakannya. Ellen menolak. Tidak usah repot-repot. Aku tidak masalah berdiri di sini sambil berbicara denganmu. Kerja sama tentang apa? Aku mendengarkan. Mata Ted menjadi dingin, tapi senyum di wajahnya tetap terukir. Nona Ellen, aku tulus bekerja sama denganmu. Apa benar-benar pantas bagimu berdiri sambil berbicara? Tunggu apa lagi? Jangan lupa nenekmu dan keluargamu masih di bawah. Ellen lantas duduk dengan raut wajah datar. Bicaralah. Ted melanjutkan. Begini, aku yakin kamu tahu keluargamu berhutang 63 miliar rupiah padaku. Tapi kurasa keluargamu tidak punya cukup uang untuk melunasinya. Bukan begitu? Ellen bungkam. Ted menambahkan. Aku paham keluargamu sedang mengalami masa sulit, tapi kudengar kamu sudah menandatangani kontrak dengan grup Raspen dan salah satu kerja samamu di bidang pengobatan medis. Aku tidak serakus itu. Yang kuminta cuma supaya kamu memberiku sebuah proyek senilai 73,5 miliar rupiah. Tambahan 10,5 miliar rupiah untuk bunganya. Bagaimana menurutmu? Ellen berangsur-angsur menurunkan kewaspadaannya, berpikir bahwa Ted memang bermaksud untuk berbicara soal bisnis. Proyek itu milik grup Raspen, bukan milikku. Bukan aku yang memegang keputusan akhir. Tapi aku bisa membicarakannya dengan grup Raspen. Kalau mereka setuju, kita bisa membahasnya lagi. Ellen akan melunasi hutang 63 miliar rupiah. Masuk akal juga kalau keluarga Ray ini menginginkan proyek senilai 73,5 miliar rupiah untuk kompensasi 63 miliar rupiah. Namun, Ellen masih butuh waktu untuk berhasil mewujudkannya. Sekarang grup Raspen punya hak untuk meluncurkan proyek sedangkan grup Hybrid adalah penerima manfaat utama. Mula-mula dia harus mengadakan rapat dewan untuk meyakinkan para pemegang saham dan pemimpin tertinggi. Aku bisa menunggu. Ted tersenyum. Aku tahu kamu wanita terhormat dan aku percaya padamu, Nona Ellen. Ini, aku sudah lebih dulu menyusun kontrak. Kamu bisa membawanya pulang dan mendiskusikannya dengan orang-orang yang perlu mengetahui hal ini. Bubuhkan tanda tanganmu di bagian akhir kalau kamu setuju. Ellen mengambil kontrak itu sebelum membacanya santai. Ted mengambil botol wine merah yang sudah dibuka kemudian menuangkan 2 gelas wine. Ellen, ini, maukah minum denganku untuk kerja sama kita? Maaf, aku tidak minum. Ellen mengambil kontrak itu dan bersiap untuk pergi. Tapi Ted tiba-tiba berkata, Ellen Laval, ini cuma minuman dan tidak akan membunuhmu. Bantulah aku dan minumlah. Aku cuma setuju meyakinkan keluargaku untuk menunda kompensasinya karenamu, tapi kamu bahkan gak minum bersamaku. Itu lumayan tidak tulus. Atau jangan-jangan kamu merendahkanku? Ted duduk di sofa sambil menyelangkan kaki. Dia memegang gelas-gelas itu sambil mengarahkan pandangannya ke punggung Ellen. Lelaki itu sudah tidak sabar ingin menampar pantat Ellen. Namun, dia tidak tergesa-gesa lantaran sangat yakin Ellen akan meminumnya. Kini seluruhnya berjalan lancar seperti rencana. Semua perihal kontrak disiapkan untuk momen ini. Begitu Ellen berbalik, dia menambahkan sesuatu pada gelas-gelas itu. Ya, hanya untuk jaga-jaga. Ted menambahkannya ke kedua gelas itu. Lalu dia melanjutkan. Kamu sekarang tidak mau hadiahku, jadi aku harus menuntut grup Hybrid untuk memberikan uangku kembali. Kamu tahu, kalau kulakukan itu, rekening grup Hybrid akan dibekukan. Nona Ellen, kamu tahu apa yang harus kamu hadapi saat itu terjadi? Lelaki itu menyudahi kalimatnya. Ellen berhenti di ambang pintu. Dia harus berhenti. Ted benar. Kalau keluarga Ray ini menggugat, semua akun grup Hybrid akan disegel dan diperiksa. Saat itu rantai keuangan akan lumpuh. Konsekuensinya, grup Hybrid bahkan tidak akan punya cukup uang untuk membayar gaji karyawan. Kalau situasinya bertambah keruh, grup Hybrid akan hancur. Ellen menggigit bibir merahnya.
Wine yang dia teguk di lantai bawah membuatnya lebih berani. Jadi wanita itu berbalik dan mendekati Ted. Baik, aku akan meminumnya. Itu baru Nona Ellen yang aku kenal. Bersulang. Ted menyodorkan segelas wine pada Ellen. Aku mau punyamu. Walau Ellen sedikit pusing, dia tetap waspada. Dia tahu pria macam apa Ted, jadi dia harus tetap berhati-hati. Ellen mengambil gelas yang satunya. Sesuai keinginanmu. Ted memberinya gelas yang satunya. Kling! Mereka saling mengangkat gelas. Selanjutnya, begitu melihat Ted meneguk wine itu, Ellen juga meneguk miliknya. Boleh aku pergi sekarang? Wajah Ellen lebih merona begitu meneguk anggur. Tentu saja. Ted tersenyum dan mengangguk. Ellen tanpa ragu berbalik pergi. Namun, dia mendadak merasa pusing dan hampir jatuh. Ellen lekas-lekas mengistirahatkan tangannya di dinding untuk menjaga keseimbangan. Kamu terlalu bodoh bermain-main denganku. Ted tersenyum jahat. Obat itu tidak bekerja pada dirinya. Kamu... Benak Ellen menjadi kosong. Kakinya kini terlalu lemah untuk menjaga keseimbangannya, dan dia lebih pusing dari sebelumnya. Akhirnya, Ellen hanya bisa bersandar di dinding dan duduk tergeletak di lantai. Dia tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Ted sialan. Lelaki itu membiusnya. Tapi bagaimana caranya? Ellen sudah menukar gelas mereka untuk berjaga-jaga. Kenapa Ted tidak terpengaruh? Kamu penasaran kenapa aku tidak terpengaruh bahkan setelah kamu menukar gelasnya? Ted berjongkok di depan Ellen sambil memperhatikan wajah wanita itu dengan penuh nafsu birahi. Aku sudah menambahkan obat-obatan di kedua gelas, tapi obat itu adalah jenis baru, dan itu tidak akan berhasil sampai kamu minum lumayan banyak. Aku cuma minum segelas, jadi efeknya setidaknya sebesar obat afrodisiak. Dasar tidak tahu malu! Ellen menggigit bibirnya kuat agar benaknya tetap sadar. Ya, aku memang tidak tahu malu. Apa belum ada yang tahu? Ted sama sekali tidak malu. Tapi kamu di sini minum bersamaku. Apa itu membuatmu menjadi seorang wanita jalang yang kotor? Pria tidak tahu malu sepertiku dan wanita jalang kotor sepertimu. Bukankah menurutmu kita akan menjadi pasangan yang serasi? Sika, saat kamu cacat, kupikir kamu akan menjadi jelek. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu wanita yang cantik dan seksi. Betapa beruntungnya pria rendahan itu memilikimu. Wajah Ted menggelap begitu memikirkan wajah Ivan. Sialan orang rendahan itu. Benak Ted sudah tidak sabar untuk menabrak seseorang selama dia punya rupa Ivan yang sedang mengendarai skuter dengan Ellen. Tapi, tidak masalah, sih. Setelah malam ini, kamu akan menjadi gadisku. Dan untuk pria pengendara skuter, aku akan mempekerjakannya sebagai pengawalku dan memintanya berjaga dekat pintu kita, mendengarkan suara seksmu. Ted melihat dengan saksama tubuh Ellen dan wajah meronanya. Sika, kamu sangat cantik. Bab 104, pencarian di seluruh kota. Di dalam ruang tamu. Ford. Para pengawal yang memantau keluarga Scarlett dan Elena sudah lama pergi. Travis, Elena, Farley, dan Valerie sedang menikmati makan malam mereka. Scarlett tidak makan banyak karena dia tampak gelisah. Scarlett tidak yakin apakah dia sudah melakukan hal yang benar. Ruang tamu pribadi yang mereka pilih itu disebut Ford, yang mengingatkannya dengan suaminya. Dia merasa tidak lega ketika mengingat semua ini. Scarlett ingin pergi keluar untuk berjalan-jalan, tapi dia kembali karena para pengawal itu tidak mengizinkannya pergi. Dibandingkan dengannya, Travis dan Valerie tampak rileks, santai, dan bahkan merasa senang. Kenapa? Karena Ellen bukanlah putri mereka. Holly dan Travis memang bersaudara, tapi persaudaraan mereka itu sudah lama hilang. Yang tersisa dari mereka hanyalah kebencian. Satu hal yang diinginkan Travis pada Holly yaitu menyakiti Holly. Sekarang Holly dan Travis sudah tidak dekat, Elena dan Farley juga tidak memiliki keterikatan dengan Ellen. Mengingat masa lalu mereka berharap yang terbaik jika Ellen bisa hidup di neraka. 63 miliar rupiah. Kami baru saja menyelesaikan masalah yang besar. Farley terkekeh. Setelah itu beres, kurasa keluarga Ellen akan berada dalam kekacauan. Aku sudah tidak sabar ingin melihat wajah Ivan ketika dia tahu tentang ini. Haha, bagaimana menurutmu? Tentu saja, dia akan marah besar. Kata Elena acuh tak acuh. Apa kamu pikir dia akan membalas Ted jika Ted memerkosa istrinya? Elena tidak akan mau Ellen bersama dengan Ted di masa lalu karena keluarga Rainey terlalu kuat. Jika Ellen menikahi Ted, maka Elena akan dirugikan. Namun, keadaan telah berubah. Elena akan menikahi pria kaya bernama Tuan Reed, dan Tuan Reed punya dukungan dewa perang di kota Sisbey. Semua yang dimiliki Tuan Reed jauh lebih baik daripada keluarga Rainey. Jadi, Elena tidak takut.
Dia hanya ingin Ellen hidup sengsara dan menginginkan keluarga Ellen menderita. Elena tidak tahan ingin mencibir ketika memikirkan karakter Ted yang sinting. Ellen Leval, apa kamu pernah melihatnya datang? Sementara itu, di dunia luar, orang-orang masih mencari Ellen dengan panik. Akhirnya, wali kota Sisbay City, Walker Fama, punya petunjuk. Melalui sistem pemantau, dia menemukan mobil Scarlet yang meninggalkan kota Sisbay dan melaju ke samping jalan. Jalan yang dilalui bisa mengarah ke distrik Sinas, distrik Wuhel, dan distrik Garom. Tuan Reed, jangan khawatir. Hibur Walker. Saya sudah mengirimkan lebih dari 2.000 orang untuk memantau sistem pemantauan dari 3 distrik. Saya juga memerhatikan 3 wali kota distrik memimpin tim pencarian mereka. Kami sedang menjalankan pencarian area di jalan itu juga. Saya percaya kita akan segera menemukan Nona Ellen. Baiklah, terima kasih banyak. Ivan menghargai bantuannya. Austin mengendarai mobil sport kelas atas yang melaju. Selama mereka punya kabar terbaru, Ivan akan langsung segera bergerak. Austin memberitahu Lard mengenai apa yang ditemukan Walker. Bagus. Selama kita bisa menemukan distrik yang tepat, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Reed menemukan Nona Ellen. Lard menutup telepon. Dia kemudian menghubungi beberapa orang secara berurutan. Segera. Bip, bip, bip. Banyak orang di kota Sisbay menerima berita di ponsel mereka. Berita itu sederhana. Ellen Leval, kepala eksekutif grup Hybrid dan Microc Medical Materials telah menghilang. Siapapun yang tahu keberadaannya akan diberi hadiah 63 miliar rupiah dari grup Raspen. Selain kata-kata, berita itu telah melampirkan beberapa foto Ellen Leval di internet. Lokasinya yang samar-samar juga diberikan. Ellen Leval berada di salah satu dari 3 distrik, distrik Sinas, distrik Wuhel, dan distrik Garom. Segera, berita itu membuat semua orang di kota Sisbay terinspirasi untuk mencari Ellen. Mereka semua tahu kalau mencari orang di 3 distrik itu jauh lebih mudah daripada memenangkan lotre. Di Hotel Cultural Palace, seorang petugas kebersihan menerima berita yang sama ketika dia sedang membersihkan bagian luar hotel. Dia sedang merasa bosan lalu membuka kunci ponselnya yang saat itu menampilkan berita yang membuatnya tertarik begitu dia melihatnya. Dia pun merenung, tetapi segera raut wajahnya yang datar tergantikan oleh kegembiraan. Dia melempar sapunya lalu pergi ke suatu tempat yang tenang dan menelepon. Halo, bisakah saya berbicara dengan Direktur Grup Raspen, Ingrid Hasara? Tanya wanita itu dengan hati-hati. Ini dengan Una yang berbicara. Saya adalah petugas kebersihan di Hotel Cultural Palace di distrik Wuhel. Saya punya petunjuk tentang Nona Ellen. Benar, ya. Una mengangguk setuju. Hari ini Cultural Palace memblokir semua sinyal, jadi saya tidak lihat beritanya hingga saya pergi keluar. Saya melihat wanita itu ketika saya datang untuk bekerja di Cultural Palace, dan dia sedang berada di ruang tamu pribadi yang disebut Ford. Saya mengatakan yang sebenarnya. Nomor kartu saya adalah ke-8096. Ya, nama saya Una Hanold. Jika Anda menemukan wanita itu nanti, tolong transfer uangnya ke kartu itu. Una menutup panggilan telepon lalu kembali bekerja seolah-olah dia belum melakukan panggilan. Tak lama kemudian, Ivan menerima telepon. Itu adalah Walker. Distrik Wuhel. Sistem pemantau menunjukkan bahwa Nona Ellen pergi ke distrik Wuhel. Saat itu juga, Lard menelepon. Panggilan itu tidak terhubung, jadi dia menelepon Austin. Austin menerima panggilan itu lalu melapor kepada Ivan tanpa menunda. Tuan Reed, kami menemukan lokasi Nona Ellen. Dia berada di Hotel Cultural Palace yang berada di distrik Wuhel. Menurut penyelidikan kami, restoran di hotel itu dimiliki oleh keluarga Raini. Keluarga Raini? Tetra ini? Wajah Ivan menjadi muram. Sial, kenapa dia terus mengganggu kita? Tuan Walker, tolong utus anak buahmu ke Hotel Cultural Palace yang ada di distrik Wuhel. Cek dan amankan seluruh hotel, aku akan segera menuju ke sana. Selain itu, tolong kosongkan jalan dari kota Sisbay ke Hotel Cultural Palace. Aku tidak ingin ada yang menghalangi jalanku ke sana. Sebelum menutup teleponnya, Ivan sudah duduk di dalam mobil sport dan menyalakannya. Selangkah lebih maju, dia beranjak pergi. Sementara itu, Austin sedang menelpon seseorang. Beritahu semua orang di partai Freeman untuk pergi ke Hotel Cultural Palace di distrik Wuhel. Kepung hotel itu. Siap, Tuan. Akan saya lakukan. Saat malam tiba, sekumpulan mobil berkumpul di jalan dan bergerak menuju distrik Wuhel. Puluhan ribu anggota dari partai Freeman yang menaiki motor turut menemani iring-iringan mobil tersebut. Persetan dengan keluarga Raini. Berani-beraninya mereka mengincar istri Tuan Reed. Bagaimana kisah keluarga Raini? Naga hitam naik pitam ketika mendengar berita itu. Dia mengirim anak buahnya untuk memeriksa latar belakang keluarga Raini. Segera, naga hitam mendapat sebuah dokumen. Dia mengernyit ketika membaca berkas itu. Pantas saja bocah itu sangat sombong. Ini alasannya.
Di antara kumpulan kertas di tangannya, ada satu halaman yang memuat informasi tentang keluarga Rainy. Keterangan mengenai informasi itu sederhana. Kakak ipar Odam Rainy, yaitu Paman Ted Rainy, juga bertugas sebagai tentara. Pria itu adalah seorang jenderal. Seorang jenderal? Kedengarannya keren. Huh! Naga hitam merobek kertas itu dan berkata pada bawahannya. Kerahkan tentara naga hitam dan pergilah ke distrik Wuhel. Aku akan lihat seberapa hebat keluarga Rainy. Mari kita lihat apakah jenderal akan main-main dengan Tuan Reed. Bab 105, urus tempatmu. Di Hotel Cultural Palace. Di lantai 9, Ellen bersandar di dinding, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tetap sadar. Dia menatap Ted untuk berjaga-jaga jika Ted melakukan sesuatu padanya. Ted terus tersenyum dengan keberanian, kepuasan, dan sikap acuh tak acuh. Matanya yang menunjukkan keserakahan menatap Ellen dari atas sampai bawah. Kamu begitu cantik dan feminim. Aku tidak sabar ingin memilikimu. Akhirnya, Ted tidak tahan lagi sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Ellen. Mundurlah! Tatapan di mata Ellen kurang bersahabat. Dia berteriak dan memukul dagu Ted dengan kepalanya sebelum semua tenaga wanita itu habis. Ted lengah dan terluka. Darah menetes dari mulutnya yang robek. Ellen tersandung dan terjatuh di samping meja. Dia mengambil sebuah gelas dan memecahkannya lalu memegang erat potongan gelas besar di tangannya. Pecahan kaca itu dengan segera menembus telapak tangannya. Saat darahnya menetes, dia masih tersadar hingga batas tertentu. Namun, dia masih merasa pusing. Pandangan Ellen kabur, dan tubuhnya kehilangan tenaga. Ted terkesiap. Rasa sakit itu tidak membuatnya kesal melainkan membuatnya terhibur. Dia menjilat darah di mulutnya, mendekati Ellen selangkah demi selangkah. Kamu wanita yang tangguh. Aku suka itu. Mundur! Ellen memegang pecahan gelas ke arah Ted untuk menahan pria itu. Sementara itu, satu tangannya berada di lantai dan dia mundur ke belakang dengan susah payah. Ini berguna tidak peduli seberapa kuat kamu menahannya. Ted tersenyum. Obat ini akan membuat semua upaya Ellen sia-sia, walaupun dia kuat. Rasanya seperti obat bius. Tidak peduli seberapa keras seseorang menahannya, dia tetap akan tertidur pada akhirnya walaupun orang lain mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Sudah jelas tidak ada gunanya bagi Ellen untuk mendapatkan kembali kesadarannya melalui rasa sakit. Jadi, Ted tidak terburu-buru dan tidak memaksa Ellen. Ted tidak ingin Ellen mati di sini, jadi dia pergi ke kamar dan mengambil sebuah kotak lalu kembali. Dia membuka kotak itu di depan Ellen. Ada cambuk panjang di dalamnya. Cambuk itu membuat Ellen gemetar. Apa kamu takut, Nona Ellen? Kata Ted. Aku tidak tahu kamu akan takut pada apapun. Bukankah kamu bersikap sombong saat berunding denganku? Kenapa kamu takut? Cambuk ini tidak akan membunuhmu. Kamu bisa mempercayai aku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ellen memegang pecahan gelas itu lebih erat. Pecahan gelas menembus ke dalam telapak tangannya dan Ellen menggigit bibirnya lebih keras agar dia tetap dalam keadaan waras. Hanya rasa sakit dan darah yang menetes itu yang bisa membuatnya tetap sadar. Hahaha. Ted merasa geli melihatnya seperti ini. Ia berjalan ke arah Ellen dan menatap ke bawah ke arahnya. Aku sudah bilang tidak usah ditahan, tapi kamu berusaha keras menanggungnya. Jujur saja, aku suka wanita sepertimu, tapi aku lebih suka menjinakkan orang sepertimu. Haha. Tubuh Ellen melemah. Dia ingin menahannya, tapi dia tidak punya tenaga. Rasanya seperti tenaganya sudah kosong. Kepalanya pusing dan pandangannya kabur. Tiap beberapa detik, dia harus memperdalam luka untuk menyadarkan dirinya sendiri. Ted memiliki senyum serakah dan kejam di wajahnya. Bagaimana rasanya? Ted bertanya dengan bercanda. Kita belum mulai. Apa kamu akan menyerah? Ellen memelototi Ted tapi dia terlalu lemah untuk berbicara. Jika saja tatapannya adalah senjata, dia bisa membunuh Ted jutaan kali. Ellen tidak pernah bisa membayangkan kalau makan malam sederhana itu akan membawanya ke tempat Ted. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Ivan dan orang tuanya? Memikirkan mereka, Ellen meneteskan air mata. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri sekarang karena dia tidak punya tenaga lagi, dan tangannya perlahan melepaskan pecahan gelas itu. Dia tidak ingin melepaskan itu. Tapi dia tidak bisa menghentikannya. Otaknya sudah tidak terkendali. Kamu menangis? Apa kamu tahu kalau kamu terlihat lebih cantik saat kamu menangis? Ted semakin bersemangat, tapi senyumnya itu membuatnya tampak lebih suram dan sinting. Tiba-tiba Ted seperti teringat sesuatu. Dia pun pergi ke meja, mengeluarkan kamera, dan membukanya. Aku hampir lupa merekam hari indah kita. Maafkan aku, Ellen. Ini salahku.
Ted mengarahkan kamera itu ke arah Ellen. Dia mendatangi Ellen dan berkata, "Kamu beruntung, Ellen. Aku tidak pernah langsung melakukan bagian akhirnya, tapi aku menikmati permainan awalnya terlebih dahulu. Mari kita nikmati waktu kita, oke?" Setelah berbicara, dia siap untuk memulai permainannya. Brak! Pada saat itu juga, terdengar suara keras. Tiba-tiba, pintu didobrak dari luar. Sekelompok polisi khusus bersenjata bergegas melangkah masuk dari luar, mengarahkan pistol laser mereka ke arah Ted. "Pangkap! Angkat tangan!" Puluhan petugas polisi khusus bersenjata bergegas masuk dan memenuhi ruangan itu. Sebelum Ted menyadari apa yang sedang terjadi, polisi menahan Ted hingga wajahnya tertekan di lantai. Ellen rileks dan langsung pingsan ketika melihat keramaian dalam pandangannya yang kabur. "Siapa yang mengirim kalian ke sini? Kenapa?" Ted masih lancang meski dia tertahan di lantai, berusaha keras bergerak sambil berteriak. "Apa kalian tahu hotel ini milik keluarga ini?" "Tentu saja, aku tahu." Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berkacamata datang dengan raut wajah acuh tak acuh. "Ted Rainey, dasar bajingan! Kamu mengacau kali ini. Siapa kamu?" Ted bertanya dengan mata menyipit. "Wali kota distrik Kuhelt, Donald." Pendatang itu memperkenalkan dirinya. "Wali kota distrik?" Ted tidak mengerti kenapa pemimpin kepala di distrik Kuhelt itu datang untuk hal sepele seperti ini. Ted tertegun sejenak tapi segera mengumpulkan pemikirannya. "Donald, ini bisnis keluarga. Kenapa kamu mengirim begitu banyak orang bersenjata padaku? Apa kamu tahu apa yang akan dilakukan pamanku jika dia tahu tentang ini? Apa kamu sadar akan konsekuensinya? Cepat biarkan aku pergi. Waktumu 10 detik. Kalau tidak, kamu dan keluargamu akan disingkirkan dari sistem resmi. Aku katakan padamu, kamu akan dipersulit oleh ayah dan pamanku. Sekarang, pergilah dari sini jika kamu tahu diri." Bab 106, tidak terburu-buru. Tentu saja, Donald tahu latar belakang keluarga Rainey, tapi dia tidak takut dengan jenderal. Lagi pula, jenderal itu tidak berarti apa-apa di hadapan Ogea Skelford. Donald sedang tidak ingin membuang-buang waktu dengan Ted. Dia merasa itu seperti penghinaan terhadap dirinya jika dia terus berbicara pada Ted. Donald menghampiri Ellen dan memapahnya untuk dibaringkan di sofa. Dia belum lega sampai dokter mengatakan Ellen baik-baik saja. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Ellen di distrik ini, karirnya akan terancam. Dengan wajah muram, Donald berdiri di dekat sofa dan dia menunggu. Para pasukan menahan Ted dengan kuat di lantai. "Donald, apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin mati? Jika aku menelpon sekarang, kamu akan segera kehilangan karirmu." Ted berteriak gila-gilaan. Itu membuatnya kesal karena dia tidak bisa menikmati hasil perbuatannya. Sayang sekali tidak ada yang berbicara padanya, tidak peduli seberapa kuat dia berteriak. Di lantai bawah, Scarlett dan keluarganya gemetar ketakutan sambil berjongkok di sudut ruang tamu Ford. Mereka tidak pernah melihat begitu banyak pasukan SWAT bersenjata. Semua wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka dipaksa untuk pergi dari tempat duduk mereka ketika sedang makan lalu didorong ke sudut ruangan. Otak mereka dipenuhi dengan berbagai pemikiran sampai sekarang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mengatur pikiran mereka. Apa ini terjadi karena Ellen? Apa ada yang tahu jebakan mereka? Tidak mungkin. Mereka sudah sangat teliti hari ini. Sebagai pencegahan, mereka memilih jalan terpencil dalam perjalanan mereka dan memblokir sinyal di hotel. Tapi dengan begitu banyak pasukan yang datang jelas terlihat ada yang tidak beres. Bagian mana yang mereka abaikan? Tak satu pun dari mereka bisa menemukan jawabannya. "Bung! Brim!" Di luar gerbang hotel, sebuah mobil sport langsung bergegas masuk. Mengerem tajam, Ivan melompat keluar dari mobil. Pasukan SWAT yang berjaga sudah lama melihat foto Ivan. Dia memberi hormat pada Ivan begitu Ivan muncul. Pasukan itu membawa Ivan ke lantai 9 tanpa ditunda-tunda lagi. Seluruh proses itu berjalan tanpa hambatan. "Ini ulahmu?" Ted begitu marah ketika dia melihat Ivan. Dia tidak lupa bagaimana Ivan mengendarai skuter dengan Ellen yang ada di jok belakang. "Dasar bajingan! Berani-beraninya kamu datang ke sini? Apa kamu yang mengirim orang-orang ini ke sini? Biarkan aku pergi. Percayalah padaku. Kamu tidak akan ingin main-main denganku. Tuan Reed." Donald berinisiatif menyapa Ivan. Ivan mengangguk padanya. Dia juga memeriksa kondisi Ellen sejak awal. Setelah memastikan kesehatannya, Ivan menatap Ted yang masih tertahan di lantai. "Bajingan, kamu memang tahu cara menyenangkan dirimu sendiri." Ivan sempat memperhatikan mainan yang ada di dalam kotak di atas meja. Untung saja, Ivan tidak terlambat datang ke sini. Pakaian Ellen masih ada di tubuhnya. Jika Ivan datang terlambat ke sini,
dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Ellen. Sekarang kamu sangat menyukai permainan ini, aku akan bermain denganmu. Ivan bangkit dan berkata kepada Donald. Tolong bantu saya memulangkan Ellen. Bawa keluarga Leval bersama Anda lalu pergi. Anggap Anda tidak datang ke sini malam ini. Tuan Reed, hotel ini milik keluarga Rainey. Jika kita pergi, saya takut Anda. Donald tidak masalah menuruti perintah Ivan, tapi dia khawatir. Distrik Wheelock pada dasarnya dikendalikan oleh keluarga Rainey. Berkat Paman Ted, keluarga Rainey punya koneksi yang kuat dengan keduanya baik itu angkatan bersenjata ilegal dan legal. Kalau ada kecelakaan, Donald bahkan memanggil pasukan SWAT malam ini. Dia tidak akan melakukan ini pada waktu-waktu biasa. Tapi ketika menghadapi keluarga Rainey, Donald harus sangat berhati-hati walaupun dia adalah wali kota distrik. Keluarga Rainey memiliki pengaruh yang kuat. Donald tidak ingin membuat masalah dengan mereka kecuali dia mendapat instruksi dari para pemimpinnya. Seperti yang Ted katakan, Ted bisa menghancurkan Donald dan keluarganya dengan panggilan sederhana. Ted tidak mengada-ngada karena itu memang benar. Jangan khawatir. Ivan terlihat acuh tak acuh. Dengan banyaknya pasukan di sini, Ivan merasa tidak nyaman untuk melakukan banyak hal. Setelah kamu pergi dari sini, semua yang terjadi di sini tidak ada kaitannya denganmu. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah memulangkan istri saya ke rumah. Baiklah, kalau begitu, Tuan Reed, hati-hati. Sekarang karena Ivan sudah memberi perintah, Donald tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melihat Ivan dengan penuh arti, dia pun menyuruh semua pasukan itu pergi. Juga, dia membawa pergi para pengawal, karyawan keluarga Rainey, dan keluarga Scarlett bersamanya. Ted meregangkan tubuhnya setelah pasukan itu melonggarkannya. Bangkit berdiri dari lantai, dia membentak dengan suara rendah. Idiot! Tapi aku harus kukatakan kalau kamu jauh lebih pintar daripada Donald. Setidaknya kamu tahu kamu tidak sanggup menyinggungku. Tapi kamu melakukan satu hal yang salah. Kamu seharusnya tidak menyuruh mereka mengantar Ellen Leval pulang. Kamu sangat salah, Bung. Ted tampak ganas. Sekarang dia sudah pergi, kamu akan menggantikannya. Berlututlah dan tahan itu di mulutmu. Ivan melihatnya. Tiba-tiba, Ivan menendang tanpa peringatan. Bu! Ivan menendang tepat di testis Ted. Wajah Ted pucat pasi, dia langsung menutupi selangkangannya sambil menjerit nyaring. Ah! Pupil Ted membesar, menatap Ivan. Sambil menutup lututnya, dia mengencangkan kakinya dan terus melompat. Apa-apaan ini? Ivan Reed! Dasar bajingan! Bu! Ted tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena Ivan menendangnya lagi. Srik! Tubuh Ted bergerak mundur dan tidak berhenti sampai dia menabrak dinding. Begitu meringkuk di sudut dinding, Ted bisa merasakan ada bagian tulang di tubuhnya yang patah. Rasa sakit membuat Ted berkeringat. Wajahnya memucat. Ted hampir pingsan karena kesakitan. Tapi Ivan mengambil pisau dari kotak itu dan menusuk perut Ted. Ted sadar sebelum dia pingsan dan berteriak sedih. Ivan masih tidak berkata apa-apa. Dia menusuk Ted lebih dari 20 kali tapi menghindari bagian-bagian yang fatal. Ivan memastikan dia menusuk Ted di bagian tubuh dengan daging. Sejak Ivan mulai, Ted berteriak kesakitan. Berbaring di lantai, Ted seperti boneka sementara Ivan adalah pemainnya. Ivan, tolong, Ivan, biarkan aku pergi. Atau kamu akan mati mengenaskan. Pamanku bekerja di kemiliteran. Jika kamu menyerangku, kamu dan keluargamu akan dihukum mati. Ted merasa takut dari lubuk hatinya. Ivan melakukan ini semua tanpa mengubah raut wajahnya. Ivan adalah iblis, menyiksa Ted dengan begitu wajar dan tenang seolah-olah Ivan melakukan sesuatu yang normal. Ted tidak pernah berhenti mengancam Ivan. Ketika Ivan hendak menusuk Ted untuk yang ke-30 kalinya, dia tiba-tiba berhenti dan menjauhkan pisau itu. Ted akhirnya mendapat jeda, tapi matanya menunjukkan kemarahan. Berpikir bahwa Ivan berhenti karena dia takut, Ted pun berteriak. Ivan, bawa aku ke rumah sakit. Sekarang! Ivan mendekatkan jarinya ke mulut dan berkata. Diam, brengsek! Bukankah kamu suka memainkan ini? Aku sudah menghitung dan mempelajari kalau kamu punya 34 alat totalnya. Kita baru menggunakan satu saja. 33 alatnya setelah ini. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa meluangkan waktu kita. Jadi, yang mana berikutnya? Ivan melihat satu persatu peralatan yang ada di depannya dan memilih beberapa alat. Gada ini tampak keren. Ayo jangan buang-buang waktu kita dan nikmatilah di saat yang sama. Apa katamu? Bab 107, panggil mereka semua. Selain gada, Ivan juga mengeluarkan sesuatu seperti rantai anjing, lilin merah, dan pemantik api dari kotak itu. Dia harus mengakui bahwa Ted memang tidak mengetahui bagaimana cara menghibur dirinya sendiri. Ada beberapa benda yang belum pernah Ivan lihat di dalam kotak itu,
termasuk sebuah jarum. Ini, telan lilinnya. Ivan menyalakan lilin itu, memegang dagu Ted, dan memasukkan lilin itu ke dalam mulutnya. Ivan, Hicks. Ted ingin mengatakan sesuatu, tapi Ivan tidak memberinya kesempatan, dia tetap melanjutkan memasukkan lilin itu ke mulutnya. Berikutnya, Ivan menyelangkan leher Ted dengan rantai anjing. Ivan, tolong, aku tidak tahan lagi. Ted menggigil sambil menangis. Bagian tubuh yang ditendang oleh Ivan itu sudah membengkak. Bagian dalam tubuh Ted menggeliat tanpa henti. Darah keluar dari bagian yang ditusuk oleh Ivan itu dan melumuri pakaian Ted. Ivan adalah seorang yang sangat kejam. Selama itu berlangsung, Ivan tidak memberikan Ted kesempatan untuk berbicara. Ivan mengambil pisau dan menusuk Ted terus-menerus dan bermain dengannya. Ted belum pernah melihat seseorang seperti Ivan. Dia tidak berani untuk mengancam, memerintah, atau berlaku kuat di hadapan Ivan. Sebaliknya, Ted hanya berharap dia dapat dibawa ke rumah sakit tepat waktu, khawatir dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku mohon, tolong. Ted berlutut di lantai dengan putus asa, memohon seperti seorang pengecut. Ivan mencibir tidak bersimpati padanya. Jika dia datang ke sini sedikit lebih lama, apa yang akan terjadi pada Ellen? Apakah Ted akan merasa kasihan pada Ellen dan mengampuninya? Aku kira kamu dapat melakukannya lebih baik dari itu. Ivan mengangkat gada itu. Untuk apa gada ini? Untuk memukul kepala atau pantatmu? Ivan, tolong jangan. Sebelum Ted selesai, tubuh Ted mengeluarkan suara. Dan kemudian, Ivan mencium bau yang tidak enak. Tanpa diduga, Ted mengeluarkan air besar dalam ketakutannya. Apa ini? Ivan menutup hidungnya dengan jijik. Serius? Apakah aku membuatmu setakut itu? Ivan, Tuan Reed, maafkan aku. Aku membuat kesalahan besar. Aku benar-benar minta maaf. Ted memohon dengan tulus sambil menangis. Tuan Ted, itu bukan diri kamu. Aku ingat kamu adalah pria yang tidak bermoral dan sombong, benar, bukan? Ivan kemudian mengganti topik. Apa kamu membawa ponselmu? Ya. Ted berulang kali mengangguk, menyerahkan ponselnya meski tidak tahu apa yang akan Ivan lakukan. Bagus. Karena Ted telah buang air besar, Ivan tidak ingin menyentuh apapun milik Ted, lalu dia berkata, Aku mendengar keluarga ini memiliki pengaruh di kota Sis Bay. Sekarang, aku berikan kamu kesempatan untuk menelpon keluargamu untuk meminta bantuan. Apa? Ted tidak mempercayainya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa Ivan mungkin sedang mengujinya, lalu dia menambahkan. Aku tidak akan melakukannya, Tuan Reed. Aku akan pergi darimu jika kamu setuju untuk membawaku ke rumah sakit. Percayalah, tidak ada yang terjadi malam ini. Itu tidak membantu. Apakah kamu tertarik dengan gada ini? Ivan mengerutkan keningnya, mengangkat gada itu dan bermaksud memukul Ted dengan gada itu. Jangan. Tuan Reed, aku akan menelpon mereka. Anak baik. Ivan menurunkan gada itu. Ingat telepon semua orang yang bisa membantumu. Kamu tahu, kakek nenekmu, orang tuamu, saudara-saudaramu. Tuan Reed, aku pasti akan menelpon mereka. Ted menegaskan. Ivan menjawab. Lakukan saja. Jangan buang waktuku. Baik. Sorotan kejahatan muncul di kedalaman mata Ted. Detik berikutnya, dia menelpon. Ted berpura-pura tidak ingin menelpon, tapi dia berpikir sebaliknya. Ted menelpon. Agar Ivan tidak mengganggunya, Ted menundukkan kepalanya, mengarahkan pandangannya ke ponsel. Baik sorotan kejahatan maupun harapan bercampur di matanya. Dia sesak napas di bawah tekanan. Jawab itu! Ayah, jawab aku! Ayo! Ted berteriak dengan marah di dalam hatinya. Itu mungkin 10 detik terpanjang dalam hidup Ted. Ted merasa seperti tercekik saat nada dering itu berbunyi. Akhirnya, dalam 10 detik. Halo? Suara seorang pria terdengar dari telepon dengan kebingungan. Itu adalah Odom Rainey. Ayah! Mendengar suara ini, Ted menjadi sangat bersemangat. Terlepas dari tujuan Ivan, Ted menggenggam erat ponselnya dan berteriak. Ayah, tolong aku! Aku diculik, tidak. Aku disandera di Hotel Cultural Palace. Datang dan selamatkan aku. Aku sedang sekarat. Ayah! Odom tidak terkejut. Aku tahu kamu diculik, dan aku sedang dalam perjalanan ke hotel. Beritahu Ivan untuk berhenti dan berbicara padaku sebelum dia melakukan hal bodoh. Dalam perjalanan menuju ke distrik Wuheld, keluarga Rainey terburu-buru. Belasan mobil hitam melaju cepat di jalan. Keluarga Rainey berangkat ke Hotel Cultural Palace secepat mungkin.
Odom duduk di salah satu mobil bersama seorang wanita berusia 40-an. Wanita itu merawat dirinya dengan sangat baik sehingga orang akan mengira usianya 30-an berdasarkan pada sosok dan penampilannya. Saat ini, dengan wajahnya yang khawatir, dia mengambil ponsel Odom dengan cepat. Katakan pada penyandera itu kita akan memberikan dia cukup uang selama dia tidak menyakitimu. Kita akan sampai di sana dalam 5 menit. Katakan pada dia untuk menunggu kita. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun uang. Wanita itu adalah ibu Ted, Agatha Bowman. Agatha memiliki posisi yang kuat di keluarga Rainey. Alasannya sederhana saja. Agatha telah banyak berkontribusi banyak pada kemajuan keluarga Rainey karena kakaknya adalah Steve Bowman, seorang jenderal yang memiliki pengaruh di ketentaraan. Karena hubungan kekerabatan mereka, semua orang di keluarga Rainey dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan di distrik Wuhel dan bahkan di kota Sisbeh karena tidak banyak orang yang berani mengganggu mereka. Ibu. Mendengar suara Agatha, Ted semakin sedih. Aku sudah terluka. Tolong cepat. Aku akan mati jika ibu tidak membawaku ke rumah sakit tepat waktu. Aku akan segera lumpuh. Ibu. Ibu. 5 menit lagi. Ivan terkejut. Itu sangat cepat. Keluarga Rainey memang memiliki pengaruh kuat di distrik Wuhel. Tidak mengejutkan jika mereka telah mendengar berita itu lebih awal. Ivan merebut ponsel Ted. Sebaiknya kalian sampai di sini dalam 5 menit, atau aku tidak bisa menjamin nyawa anakmu. Setelah berbicara, Ivan tidak mendengarkan lebih banyak lagi melainkan melemparkan ponsel itu keluar jendela. Bam! Ponsel itu jatuh ke tanah dan hancur berantakan. Ivan duduk dengan tenang di atas sofa dan menunggu. Ted, dengan rantai anjing di lehernya, berlutut di lantai dalam diam, tetapi matanya penuh dengan kebencian. 5 menit. 5 menit kemudian, dia pasti akan mencabik-cabik Ivan. Dia akan memastikan bahwa Ivan akan mengeluarkan air besar juga karena yang dia lakukan padanya. Sial. Sejak Ted dilahirkan lebih dari 20 tahun yang lalu, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Apa yang terjadi hari ini sangat memalukan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas seseorang seperti Ivan hari ini. Sangat mengejutkan. Ivan sangat bodoh. Dia benar-benar bodoh. Apa yang Ivan pikirkan ketika meminta Ted menelepon keluarganya? Ted membenamkan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan tersenyum muram. Di gerbang Hotel Cultural Palace, iring-iringan mobil berwarna hitam berjalan masuk. Agatha melihat ponsel itu di tanah begitu dia keluar dari mobil. Ini ponsel Teddy. Cepat! Cepat! Ayo kita ke atas! Sial! Dengan rokok di mulutnya, Odom menendang serpian ponsel itu menjauh. Beraninya dia menyakiti anakku. Persetan dengan Ivan Reed. Kalian semua, ikut aku. Bab 108 Darah. Agatha dan Odom menyerbu masuk ke dalam hotel dan menaiki lift bersama belasan orang. Mereka langsung pergi menuju lantai 9, di mana kantor manajer umum berada. Teddy. Begitu Agatha memasuki kantor, dia berteriak dengan khawatir. Apakah pria itu mas anak laki-lakinya? Saat itu, Ted dalam kondisi yang buruk. Karena Ivan, di pakaian Ted terdapat 20 atau 30 lubang. Leher Ted dikalungi oleh rantai anjing. Dan benda-benda yang ada di dalam kotak itu membuat Agatha tersipu malu walaupun dia seorang wanita yang sudah berpengalaman. Odom menyipitkan matanya, mengisap rokoknya dalam-dalam untuk menutupi emosinya. Ibu, ayah! Ted sangat senang melihat mereka, dia bergegas menghampiri keluarganya tanpa sadar. Sayangnya, detik berikutnya, Ivan menarik tali yang terkait dengan rantai anjing itu dan menyeret Ted kembali dengan paksa. Lepaskan anakku, brengsek! Agatha hampir gila. Meskipun dia menyebutkan akan memberikan uang pada Ivan di telepon, dia tidak menyiapkan uang sedikit pun untuk itu. Sekalipun Ivan mendapatkan bantuan dari Donald, itu tidak akan membuat Ivan menjadi pesaing yang sepadan di mata Agatha. Beraninya kamu memperlakukan anakku seperti seekor anjing? Kamu berani sekali, Ivan Reed! Odom menggerutu, gemetar dengan marah. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengarmu berteriak. Ivan melihat pada Odom dan Agatha. Anakmu yang bodoh ini menginginkan istriku, karena itu aku melumpuhkan kemaluannya sebagai hukuman. Setelah jeda beberapa saat, Ivan pun melanjutkan. Ted melakukan hal yang salah, tapi kalian juga bersalah sebagai orang tuanya. Kalian berada di sini untuk satu alasan. Berlututlah dan katakan kalian meminta maaf ribuan kali. Ivan kemudian menendang Ted kembali ke orang tuanya dan berkata dengan tenang. Sekarang kalian bisa ambil dia kembali. Jangan lupa untuk memikirkan tawaranku baik-baik. Tentu saja, kalian dapat melawanku jika kalian berpikir jumlah kalian melebihiku. Hati-hati. Jika kamu melakukan itu, ada konsekuensinya. Teddy!
Agatha melepaskan rantai anjing itu dari leher Ted tidak lama setelah dia mendapatkan Ted kembali. Ketika dia melihat darah di seluruh tubuh Ted dan bagian yang bengkak di antara kedua kakinya, sorot matanya menjadi marah. Ibu, ayah, tolong balas untukku. Ted menangis. Aku cacat. Dia melakukan ini padaku. Ibu, ayah, bunuh dia. Kalian harus membunuh dia. Tidak. Buat dia menderita. Dia harus menderita jauh lebih banyak dari yang aku tanggung. Teddy, tidak apa-apa. Kamu aman sekarang. Agatha memegang kepala Ted dengan khawatir, terlepas dari betapa kacaunya dia saat ini, dan berkata, Ibu ada di sini. Aku akan mencari dokter terbaik di dunia untuk merawatmu. Kalian berdua, cepat bawa Teddy ke rumah sakit. Agatha memberi perintah pada pengawal di sampingnya. Cepat. Baik, Nyonya. Para pengawal itu bergegas membantu Ted. Tuan Ted, ayo pergi. Saat itu juga, Ivan bergerak. Dia bangkit dari sofa dan mendatangi para pengawal itu tanpa ada yang melihat gerakannya. Dia berdiri di hadapan Ted dan para pengawal itu untuk menghentikan mereka. Apa aku mengizinkanmu pergi? Aku ulangi lagi persyaratanku. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Kalian berdua, berlutut dan katakan maaf ribuan kali, atau tidak ada yang akan bisa pergi dari sini. Odom, Agatha, dan para pengawal yang berdiri di dekat mereka terkejut. Tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan bagaimana Ivan bisa muncul tiba-tiba. Dia begitu cepat. Namun, mereka tidak takut meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana Ivan bisa melakukan itu. Pengawal yang berdiri paling dekat dengan mereka adalah seorang pasukan elit yang dipilih dari tentara oleh Steve Bowman. Pria itu tidak mau menerima pekerjaan itu sebelumnya hingga Steve menawarkan gaji tinggi dan menjadikan kakaknya seorang pejabat. Tapi yang terpenting, pria itu telah membunuh orang sebelumnya. Lebih dari 1 atau 2 orang. Dia telah membunuh banyak orang yang mengancam keluarga Rainey. Sebagai gantinya, keluarga Rainey menjaminkan keselamatan baginya. Maka dari itu, nyawa seorang manusia tidak berarti di hadapan pria itu. Seseorang akan beruntung jika pria itu tidak bertindak. Tapi jika dia bertindak, dia setidaknya akan menyebabkan lawannya itu cacat seumur hidupnya. Dengan bantuannya, Odom dan Agatha tidak pernah merasa takut. Anak muda, kamu berada di distrik Uheld di mana keluarga Rainey yang membuat aturan. Kamu sendiri di hotel ini sekarang. Apakah kamu kira kamu bisa menghentikan kita? Kita sudah berpikir untuk berurusan denganmu nanti. Tapi sekarang karena kamu menghalangi kami dapat menjadwal ulang itu. Suara Odom pelan. Juston, lakukan yang terbaik. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Mengerti? Juston. Itu adalah nama pengawalnya. Di bawah perintah Odom, Juston melangkah dan mengambil belati dari pinggangnya. Belati itu memiliki panjang sekitar 8 inci dan lebar 2 inci, bersinar di bawah cahaya. Juston, bunuh dia! Bunuh dia! Ted berteriak kegirangan seolah-olah dia telah melihat Ivan mati. Apakah kamu sudah siap untuk mati, anak kecil? Tatapan Juston sangat tajam. Tingginya 1,8 meter dan beratnya 79 kilogram. Otot-otot bertumpuk di tubuhnya. Juston tidak membuang waktunya untuk berbicara. Suaranya menurun. Juston bergerak. Dia bergerak secepat kilat. Belati itu menarik cahaya keemasan di udara dan jatuh ke arah leher Ivan. Apa kamu mencoba membunuhku? Mata Ivan perlahan-lahan menjadi gelap. Betapa berkuasanya keluarga Rainey membunuh orang dengan mudah. Belati Juston bergerak cepat. Tapi Ivan lebih cepat. Ivan mengangkat tangannya dan menangkap tangan Juston ketika Juston menjepitnya dengan paksa. Klik! Di bawah tatapan semua orang, jari-jari Juston rusak dan terpelintir. Belati itu jatuh dari tangannya tanpa terkendali. Ivan mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap belati itu dan melakukan gerakan mengayun yang lembut. Saat cahaya keemasan itu berkelip, Ivan telah menempelkan belati itu di leher Ted dan Juston. Seluruh proses itu hanya berlangsung kurang dari 5 detik. Ivan kemudian mengambil belati itu kembali. Dalam 3 detik. Aduh! Aduh! Darah Ted dan Juston mengalir keluar dari tenggorokan mereka tanpa henti. Mereka menutup tenggorokan mereka dengan ketakutan, menatap pada Ivan tidak percaya. Lalu mereka jatuh ke lantai satu persatu. Keduanya sudah mati. Mereka sudah mati untuk selamanya. Ini adalah pertama kalinya Ivan membunuh seseorang, tapi dia tidak takut atau menyesalinya. Lagi pula, jika dia tidak membunuh Juston, Ivanlah yang akan berbaring di darahnya sekarang. Ted menginginkan Ellen. Penderitaan apa yang akan Ellen alami jika Ivan tidak sampai di sini tepat waktu? Ivan memang pernah berpikir untuk membunuh Ted, tapi dia meyakinkan dirinya untuk tidak melakukannya pada awalnya. Semuanya berubah dengan cepat. Agatha dan Odom memerintahkan Juston untuk membunuh Ivan.
Lalu apa yang salah jika Ivan yang membunuh Ted dan Justin sebaliknya? Dia melakukan hal yang benar. Oh! Hampir pada detik yang sama, Agatha menjerit di dalam kantor itu, mengarahkan matanya pada Ted dan Justin yang terbaring dalam darah mereka. Dia melangkah mundur dengan tidak percaya. Odom menyipitkan matanya, dan wajahnya pucat pasi. Terkutuk, kamu bajingan! Kamu memang gila! Lari! Lari! Cepat! Bab 109, Harapan Terakhir. Pengawal yang dibawa oleh Odom dan Agatha belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Mereka gemetar ketakutan dan melarikan diri karena tidak ingin terlibat. Namun begitu mereka sampai di lift, ketiga pintu lift itu terbuka bersamaan. Austen berjalan keluar bersama puluhan anak buahnya, masing-masing memegang pedang yang lebar di tangan mereka. Di samping Austen adalah Silas dan Fitch. Mereka mengikuti Austen tanpa bersuara. Austen berdiri di tengah kerumunan itu dengan sebatang rokok di satu tangannya dan pedang lebar di tangan lainnya. Sikapnya terlihat begitu mendominasi, menatap dengan dingin para pengawal yang ingin melarikan diri itu. Apakah pantas melarikan diri setelah kalian berlagak sombong sebelumnya? Sebanyak 30 hingga 40 orang yang berbadan kuat mendorong masuk selusin pengawal itu kembali ke dalam kantor. Austen dan anak buahnya tidak merasakan apa-apa ketika melihat mayat-mayat itu di lantai. Itu pernah terjadi ketika mereka menjalankan tugasnya. Mereka mengetahui aturan itu di hari pertama mereka bergabung dengan kelompok itu. Dibandingkan dengan para pengawal yang tidak berguna itu, Austen dan anak buahnya sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu meskipun mereka belum melakukan hal seperti itu lagi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini lebih tentang hubungan daripada membunuh orang di dunia kita. Ivan melihat pada Odom dan Agatha. Seperti yang aku katakan, kalian dapat melawan aku, tetapi akan ada konsekuensinya juga. Kalian seharusnya dapat meminta maaf ribuan kali seperti yang aku minta, tapi kalian memilih untuk, ya, aku juga tidak menyukai ini. Ivan berjalan melangkahi genangan darah itu dan menghampiri Odom dan Agatha satu demi satu. Austen memimpin anak buahnya untuk mengikutinya di belakang Ivan. Ivan Reed, apa yang kamu inginkan? Wajah Odom memucat. Setiap kali Ivan melangkah maju, Odom menarik Agatha dan melangkah mundur. Mereka tidak memiliki waktu untuk mencari tahu bagaimana keadaan telah berjalan sejauh ini. Mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa Justin dan Ted karena mereka telah dipaksa didorong kembali ke jendela. Melihat sekilas melalui jendela, Odom dan Agatha terkejut melihat keramaian dan kendaraan memenuhi halaman hotel. Semua orang di bawah itu menoleh ke atas melihat pada mereka. Odom dan Agatha merasa putus asa. Meskipun keluarga Rainy kaya dan berkuasa, mereka tidak dapat mengumpulkan begitu banyak orang dalam waktu yang singkat. Sebelum datang ke sini, Odom tidak tahu bahwa anak malang yang pernah dia temui sekali di keluarga Laval itu begitu berkuasanya sehingga dapat mengumpulkan Donald, tim SWAT, dan banyak orang lainnya di hotel ini. Sebelum Odom tiba di sini, dia yakin Ivan akan menderita. Tapi sekarang, keadaan justru sebaliknya. Dari sela-sela kerumunan itu, Odom menyaksikan Ted dan Justin yang mati dalam panik. Jika dia belum pernah melihat orang mati sebelumnya, dia akan sama takutnya seperti Agatha yang gemetar ketakutan. Jika aku mati di sini, seluruh distrik Kuheld akan terdampak dengan serius. Orang-orang yang kita layani akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap hal ini. Ivan Reed, kamu tetap akan menderita. Odom mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan dalam. Plak! Silas menampar Odom setelah Odom menyelesaikan perkataannya. Siapa kamu berani mengancam Ivan? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang. Aku... Odom menutupi wajahnya, merasa sedih seolah-olah dia masih menjadi seorang bayi. Aku tidak akan mengulangi kata-kataku. Tapi jika kamu memiliki seseorang yang dapat membantumu, aku bisa memberikanmu kesempatan untuk memanggilnya ke sini. Ivan berkata tidak peduli. Sama seperti anakmu, kamu memiliki kesempatan yang sama untuk meminta bantuan. Baik, saya punya. Sebelum Odom berbicara, Agatha yang sedang ketakutan tiba-tiba berbicara dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Austen mencoba menghentikannya, tetapi Ivan tidak mengizinkannya. Agatha menemukan nomor kakaknya dan menarik nafas panjang. Bisakah seseorang di distrik Kuheld menyelamatkan mereka sekarang? Tidak. Tidak. Kakaknya adalah satu-satunya jalan keluar. Steve Bowman. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Ketika menghadapi orang-orang dari tentara, orang-orang seperti Ivan bukanlah apa-apa. Steve adalah harapan terakhir mereka. Tatapan Agatha menjadi jahat untuk beberapa saat. Ketika dia akan menelpon, teleponnya berdering. Kata Steve muncul di layarnya. Kakaknya menelpon sebelum dia menelpon. Agatha tertegun sejenak. Dia kemudian mengangkat telepon tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia telah mendapatkan pertolongan. Agatha, apakah kamu di Hotel Couchot Palace? Steve terdengar kuat bahkan di telepon sekalipun. Benar, Steve.
apakah kamu sudah mendengar apa yang terjadi? Agatha berteriak dengan suara patah-patah. Steve, aku dalam bahaya. Begitu juga Ted. Tolong datang dan bantu kita. Apakah pria yang kamu sakiti Ivan Reed? Steve bertanya lagi. Benar, itu dia. Agatha mengangguk tanpa henti. Apa yang dia minta kamu lakukan? Dia mengatakan kepada kita untuk berlutut dan mengatakan meminta-minta maaf ribuan kali. Agatha langsung bertanya. Di mana kamu, Steve? Kirimkan tentara kamu ke sini. Aku melihat 10.000 bandit di bawah. Kita akan hancur jika kamu tidak datang. Steve tidak berbicara hingga beberapa detik kemudian. Hanya perlu ribuan kali mengatakan untuk minta maaf. Itu masih bisa ditanggung. Kamu harus melakukannya. Apa? Agatha terkejut. Bagaimana mungkin Steve bisa mengatakan kepada dia untuk melakukan itu? Apakah itu sebuah lelucon? Apakah benar kakaknya yang mengatakan itu? Steve biasanya selalu setuju dengan apapun yang dikatakan Agatha dan melakukan apa saja untuknya. Tapi kali ini, dia memintanya untuk mengikuti apa yang dikatakan Ivan. Mengapa? Apa aku salah mendengar kamu, Steve? Tidak, kamu mendengarku dengan benar. Lakukan saja. Steve masih terdengar normal. Tapi Steve, keponakanmu sudah mati. Ted sudah mati. Dan Juston, dia juga sudah mati. Ivan membunuh mereka berdua. Steve, apa yang kamu katakan? Suara tenang Steve bercampur dengan keheranan untuk beberapa saat, tapi dia segera tenang. Biarkan saja, jika demikian. Anakmu terlibat dalam kegiatan kriminal. Mengingat catatan kriminalnya, dia akan tetap mati bagaimanapun juga. Juston membunuh orang juga, bukan? Ini adalah pembalasan mereka setelah membunuh orang. Tidak ada yang dapat meloloskan diri jika melakukan pembunuhan. Agatha, dengarkan aku, berlutut, dan lakukan apa yang dia katakan. Steve menekankan. Aku tidak pernah menyakitimu. Lakukan itu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak akan membantumu kali ini. Oldham berada sangat dekat dengan Agatha dan mendengar setiap kata yang dikatakan Steve. Dia tidak pernah mengira Steve akan menghindar dari hal ini. Wajah Agatha pucat dan lesu. Dia terguncang tanpa harapan. Kenapa kakaknya tidak membantu dia? Agatha tidak ingin mendengar jawaban seperti itu, dia bertanya. Steve, bolehkah aku bertanya mengapa? Sial. Steve menghela napas di telepon. Agatha, adikku yang bodoh, apa kamu belum mengetahui situasimu? Baiklah, ini jawabannya. Pria di hadapanmu itu adalah Ivan Reed, orang yang mana keluarga Reni tidak boleh mencari masalah dengannya. Aku juga tidak boleh mencari masalah dengannya. Dia adalah keluarga Augia Skelford, sang dewa perang. Dia adalah Tuan Reed yang terkenal di internet. Bab 110, nama-nama baru. Steve mengatakan itu semua dengan perlahan. Hati Agatha seperti berlubang saat mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Steve. Ketika dia mendengar kata Tuan Reed, dia pun kehilangan semua kekuatannya yang tersisa dan jatuh ke lantai dengan mata tidak percaya. Agatha, jika kamu tidak melakukan apa yang disuruh oleh Tuan Reed, baik keluarga Reni dan karierku bahkan akan hancur. Pilihannya ada di tanganmu. Di distrik militer tersembunyi, di suatu tempat di distrik Wuheld. Di dalam kantor, Steve menyelesaikan kata-katanya dan menutup ponselnya dengan ekspresi serius. Setelah mengakhiri panggilannya, dia melihat pedang yang ada di lehernya dengan perlahan. Bisakah kamu memindahkannya sekarang? Ya, aku orang yang menepati janji. Naga hitam yang ternyata berdiri di belakang Steve, memasukkan kembali pedang besarnya ke dalam sarung pedang yang panjang. Sambil mengeluarkan kursi dengan paksa, naga hitam duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, lalu berkata, Steve Bowman, pakaianmu sangat rapi. Apakah kamu hendak membantu adikmu jika aku terlambat datang ke sini? Benar. Steve tidak menyangkalnya. Kamu datang ke sini tepat waktu. Aku tidak pernah menduga kalau sang naga hitam yang terkenal bahkan akan memimpin tentara naga hitam ke sini. Jenderal Naga Hitam, aku punya pertanyaan. Steve melihat keluar dari jendela kantornya, belasan jet tempur melayang di udara. Sementara itu di bawah, terdapat lebih dari 100 kendaraan yang penuh berisi proyektil, dan sudah menargetkan gedung tempat Steve berada saat ini. Semua tentara yang dikumpulkan Steve, sekarang masing-masing ditodong dengan senjata paling canggih tepat di kepala mereka oleh tentara naga hitam. Walaupun di dalam kantor terasa damai, tetapi situasi di luar sana sangat menegangkan. Steve berputar membelakangi jendela dan bertanya, jika tadi aku tidak menelpon tapi ingin tetap membantu adikku, apakah kamu akan menyuruh mereka semua menembak? Naga hitam menyesap tehnya dan berkata, tentara naga hitam hanya menembak ke arah musuh. Kupikir kamu akan menyerangku. Steve merasa sedikit lega. Sepertinya Tuan Reed tidak sepenting itu bagi naga hitam dan dewa perang kota Sisbey. Tapi tiba-tiba,
Naga hitam meletakkan cangkir di tangannya dan menambahkan tepat saat Steve berpikir seperti itu. Jika tadi kamu pergi ke hotel untuk menyelamatkan adikmu, kamu adalah musuh dari tentara naga hitam. Steve pun langsung membeku di tempat. Jenderal Naga Hitam, apakah kamu harus bertindak sejauh itu? Tentu saja, 100%. Naga Hitam menjawab dengan tegas. Steve Bowman, atau Jenderal Steve, menurutmu apakah aku ada di sini untuk menghentikanmu dari menyelamatkan adikmu? Walaupun memang, kamu akan kuanggap sebagai musuh jika kamu melakukannya, tapi aku tidak akan menghentikanmu. Kamu tidak bisa menarik tindakanmu kembali jika kamu sudah melakukannya. Percaya atau tidak, konsekuensinya lebih besar dari yang kamu bayangkan. Naga Hitam berkata dengan santai. Bahkan jika bukan aku yang menghukummu, akan ada orang yang jauh lebih kuat dariku dan tentara Naga Hitam yang menghancurkanmu. Tidak, bahkan bukan hanya dirimu saja tapi juga anak buahmu, lalu keluarga Bowman, dan tentu saja, keluarga Raini juga termasuk, semuanya akan lenyap. Menurutmu aku datang untuk menghentikanmu? Aku sedang menyelamatkanmu. Lagi pula, kamu dulu bisa dikatakan sebagai prajuritku juga. Jika orang lain yang ada di sini hari ini, aku bahkan tidak akan repot-repot datang dan menyiapkan artileri lalu menunggumu di hotel. Sebuah nasihat saja untukmu. Jangan macam-macam dengan Tuan Reed. Naga Hitam pun berdiri, menepuk bahu Steve, dan melangkah keluar, pergi dari kantor Steve. Steve hanya berdiri di sana dengan kebingungan, sambil mencoba mengingat apa yang dikatakan oleh Naga Hitam. Setelah sekian lama, akhirnya Steve berhasil menyatukan pikirannya. Dia pun langsung memberitahu keluarga dan orang-orang berkuasa di klannya tentang identitas Ivan Reed. Ketika melihat tentara Naga Hitam sudah pergi, Steve terduduk tanpa tenaga di kursinya seolah-olah dia baru saja selamat dari pembantaian. Sebagai seorang jenderal besar, dia bahkan sedang berkeringat dingin sekarang. Steve sudah mengenal Naga Hitam sejak lama. Bertahun-tahun yang lalu, pemimpin Steve sempat bekerja untuk Naga Hitam. Karena itu, Steve tahu ada satu hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh Naga Hitam. Itu adalah berbohong. Naga Hitam tidak pernah berbohong sepanjang dia mengenalnya. Jika Steve pergi ke hotel hari ini, dia tidak akan mati bersama dengan para anak buahnya. Steve pun melirik ponsel yang ada di atas meja. Dia ingin kembali menelpon Agatha. Namun dia berhenti saat mengulurkan tangannya. Dia tidak menghubungi Agatha. Agatha terjatuh ke lantai karena sangat ketakutan, dan bahkan kesulitan memegang ponselnya. Apa yang kakaknya katakan soal Tuan Reed tadi, telah sangat menakutinya. Odom pun juga mendengar hal itu, jantungnya berdegup dengan keras. Dia menatap Ivan tanpa bisa menoleh. 5 detik kemudian. Odom jatuh berlutut di hadapan Ivan. Tuan Reed, maafkan kami. Odom yang tidak kuat menahan semua tekanan ini, langsung ambruk di kaki Ivan. Tuan Reed, ini semua adalah salah anak saya, ini semua adalah salahnya. Tolong lepaskan saya. Tolong biarkan kami pergi. Duar! 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 Dalam kata-katanya, terdengar permohonan penuh penyesalan dalam keputusasaan. Agatha pun kembali sadar dan ikut melakukan hal yang sama. Yang ada dalam pikiran mereka saat itu hanyalah sebuah nama. Tuan Reed. Nama itu sudah cukup untuk membuat mereka berkompromi dan bersikap baik. Bahkan Odom berjanji dengan panik dan berkata, "Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan." Ivan menatap mereka dengan dingin. "Jika kamu keberatan dengan apa yang aku lakukan, datang saja dan hadapilah aku. Aku akan menunggumu." Ivan berkata dengan sangat ringan. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk terus memperhatikan dua orang itu hingga mereka meminta maaf seperti yang diinginkannya, dan menyerahkannya kepada anak buah Austin. Selain itu, Ivan pun juga telah mendengar setiap kata yang dikatakan Steve di telepon. Jika begitu, dia yakin bahwa Odom dan Agatha tidak akan punya nyali untuk pergi sebelum mereka menyelesaikan apa yang tadi dia minta. Setelah keluar dari Hotel Cultural Palace, Silas, Fit, dan Austin juga mengikuti Ivan keluar. Orang-orang di bawah memberi jalan bagi mereka. Dan Ivan melihat Tam Wall di tengah kerumunan lalu mengangguk menyapanya. Tam sangat terkejut karena Ivan menyapanya saat ini. Dia pun langsung menegakkan tubuh dengan penuh semangat dan melambai kepada Ivan dengan bangga seolah-olah dia adalah orang terpenting di antara orang banyak. Ivan, Silas dan aku sudah pulih, jadi kami berencana untuk pergi ke distrik Sinus. Kata Fit pada Ivan setelah mereka berjalan agak jauh dari kerumunan. Oke. Ivan mengangguk. Buatlah kehidupan kembali di distrik Sinus. Jika ada apa-apa, tidak perlu ragu untuk meneleponku. Jangan khawatir, Ketua. Kami pasti akan membuatmu bangga. Kata Silas dengan gembira. Kalau tidak, aku tidak akan berkata pada orang-orang kalau aku bekerja untukmu. Aku kenal orang-orang di distrik Sinus. Austin mengambil pulpen dan selembar kertas dari sakunya, lalu menulis sebuah surat. Bawalah ini.
Cari pemimpin dari Leng di sana. Dia adalah mata-matamu yang bekerja untuk Leng. Jika dia melihat surat ini, dia akan mau bekerja sama denganmu. Tetapi kamu harus mengalahkannya dulu untuk meyakinkannya agar bekerja dengan kalian. Terima kasih, Austin. Fitch menerima pemberian itu. Dia mengambil surat rekomendasinya lalu berkata kepada Ivan. Ketua, kamu telah menyelamatkan saudaraku, yang berarti kamu adalah penyelamat kami. Sekarang nama kami tidak terdengar sekuat itu. Tolong beri kami nama baru sebagai awal yang baru. Silas pun menimpali. Ya, Ketua. Kami mohon. Baiklah. Ivan merenung sejenak dan berkata. Nama kalian memang terdengar kurang menakutkan. Biar aku pikirkan sebentar. Silas dan Fitch pun menatap Ivan dengan penuh harapan. Bagaimana kalau iblis dan hantu? Silas, Fitch, dan Austin semuanya kehilangan kata-kata.